Guard of Honor itu sebenarnya terasa janggal, sebab biasanya hal tersebut dibuat untuk tim juara. Momen seperti ini rutin dilakukan klub-klub Spanyol. Dapat berlakuan istimewa seusai laga buat pelatih Vietnam terharu. Vietnam takluk dari timnas Indonesia U16 dengan skor 0-1 di partai puncak Piala AFF U16 2022 yang digelar di Stadion Maguwo Harjo Jumat 12 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal timnas Indonesia U16 dicetak Muhammad Kaffiatur Rizky di penghujung babak pertama. Laga timnas Indonesia U16 versus Vietnam berlangsung panas terutama menjelang pertandingan usai. Wasit asal Laos di pertandingan ini sampai memberikan kartu merah untuk pelatih Vietnam Nguyen Quoc Tuan karena protes berlebihan. Gelandang timnas Indonesia U16 Muhammad Rizky Afrizal juga mendapat kartu serupa hasil 2 kartu kuning pada menit ke-90+3. Ia mendapat kartu merah karena membuang bola. Akan tetapi betapa sengitnya pertandingan tersebut, skuad timnas Indonesia U16 melakukan satu hal positif sebelum Vietnam naik ke panggung untuk menerima penghargaan sebagai runner-up turnamen. Skuad asuhan pelatih Bima Sakti membentuk barisan penghormatan untuk Vietnam di jalur menuju podium. Mereka menyalami para pemain, pelatih, dan ofisial timnas Vietnam U16 yang berjalan menuju podium. Guard of Honor itu sebenarnya terasa janggal, sebab biasanya hal tersebut dibuat untuk tim juara. Momen seperti ini rutin dilakukan klub-klub Spanyol untuk memberikan penghargaan kepada tim juara. Itu sikap yang sangat baik dari Indonesia. Tindakan mereka meringankan kekecewaan kami akibat kekalahan dalam pertandingan itu, ujar Nguyen Quoc Tuan mengutip dari Antara. Kemudian selain mengapresiasi timnas Indonesia U16, Nguyen Quoc Tuan juga berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah berjuang meski akhirnya kalah di final. Kami bermain dengan semangat tinggi dan determinasi yang bagus meski berada di bawah tekanan supporter lawan dan wasit. Kami sudah memberikan 100% tetapi tetap tak bisa membuat perbedaan, tutur dia. Nguyen Quoc Tuan menegaskan timnya mengambil banyak pelajaran dari Piala AFF U16 2022. Itu akan menjadi modal bagus bagi Vietnam yang akan berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 5 hingga 9 Oktober 2022. Di mana mereka masuk dalam grup F bersama Thailand, Taiwan, dan juga Nepal. Vietnam menjadi tuan rumah di grup tersebut. Cetak gol kemenangan, Kaffiatur Rizky malah simpan penyesalan. Gelandang timnas U16 Indonesia Muhammad Kaffiatur Rizky menjadi penentu kemenangan atas Vietnam dalam final Piala AFF U16 2022. Golnya memastikan Indonesia juara setelah menang 1-0. Ketika ditanya sesuai pertandingan, Kaffiatur kesulitan menggambarkan perasaannya. "Saya tak bisa berkata-kata," kata dia. Yang pasti pesepak bola berusia 16 tahun itu senang golnya dapat membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U16 2022. Namun dirinya tak mau terbuai dalam euforia karena timnya sudah ditunggu kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 1 hingga 9 Oktober 2022. Meski demikian, pemain muda klub Borneo FC Samarinda itu ternyata masih menyimpan sedikit rasa kecewa setelah final lantaran dia tak bisa berfoto bersama kedua orang tuanya di lapangan. Sebelumnya, pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti menyebut kehadiran orang tua menambah motivasi pemain di final. Kehadiran orang tua di tengah-tengah mereka benar-benar menjadi motivasi. Kalau soal taktik, saya kira sama saja. Yang paling penting pemain bisa melihat orang tua mereka karena sebelumnya hanya menengok lewat foto, kata dia seusai laga final. Muhammad Kaffiatur Rizky sendiri menjadi salah satu pemain yang selalu masuk dalam daftar 11 pertama Piala AFF U16 2022. Di turnamen itu, dia sudah membuat 3 gol yang menempatkannya di peringkat ketiga pemain tersebut. 7 pemain timnas U16 dapat rezeki nomplok. Borneo FC bakal memberikan bonus beasiswa sampai selesai kuliah kepada 7 pemainnya yang tergabung di tim nasional U16 Indonesia setelah berhasil menjuarai Piala AFF U16 2022. Di timnas U16 ada 7 pemain Borneo FC Junior, yakni Yanuar Sanusi, Ridho Al-Ihsan, Andrika Fatir Rahmat, Narendra Tegar Islami, Muhammad Kaffiatur Rizky, Rizar Nurfiat Subagya, dan Andika Putra Setiawan. Chief Operating Officer Borneo FC Ponario Astaman melalui laman resmi klub Jumat mengatakan, beasiswa itu diberikan sebagai tambahan motivasi sekaligus bentuk apresiasi dari klub berjuluk Pesut Etam itu.
Sebagai tambahan motivasi sekaligus bentuk apresiasi dari klub, kita akan memberi ke-7 pemain Borneo FC di Timnas U16 beasiswa sampai lulus kuliah jika mereka berhasil menjadi juara di turnamen AFF U16. Katanya, menurut dia sepak bola sekarang memberikan prestasi untuk mereka, tetapi pendidikan tetap penting dan tidak boleh dilupakan. Dengan pendidikan yang baik, kata dia, mereka akan berkembang bukan hanya menjadi pesepak bola yang lebih baik, tetapi juga manusia yang lebih baik. Kita harapkan juga mereka tidak berhenti sampai sini prestasinya. Semoga mereka kelak bisa konsisten dan bakal menjadi masa depan untuk Borneo FC maupun Timnas Indonesia di level lebih tinggi, pungkasnya. Always have a vision. I don't lie at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got